Mario Teguh. Nah, Mario Teguh itu pede banget. Dia nggak apa ya, bukan dia nggak jual ketampanan dia nggak jual apa ya, performa dia, maksudnya dari fisik dia, enggak, tapi dia jual gimana caranya saya pede. Omongan saya mau berat kayak omongannya, nah Andrew Wongso juga bisa. Itu adalah pede. Kita harus pede dengan apa aja yang kita punya. Nggak semua loh punya kesempatan. Nah, stand up comedy, belajar jadi pede. Kalau orang bilang, aduh tuh orang garing banget sih, garing ketawa. Nggak apa-apa, yang penting dia pede. Enak aja kan ngeliatnya, bener gak? Ya syukur-syukur kalau memang komedinya lucu. Nah jadi, jangan nggak pede. Semua harus pede. Kalau ditanya kuliah di UT gitu kan ya, kenapa harus nggak pede? Pede aja. Kuliah itu sama aja, jujur aja. Saya ngerasain banget kok. Kalau misalnya ada yang bangga gitu ya, misalnya saya kuliah di universitas negeri, aduh saya kuliah di universitas swasta gitu kan, nggak pede nih gitu, misalnya ngomong pasti dia pintar. Loh, kenapa harus nggak pede? Karena menurut pendapat saya, kepintaran seorang itu tidak dilihat dari universitas mana dia kuliah. Enggak. Kenapa? Karena itu hanya bergantung daripada individu masing-masing. Buat apa saya kuliah di UI, Universitas Indonesia, nomor 1 di Indonesia, tapi saya adalah orang yang paling bodoh di UI, paling malas dan paling bodoh. Tapi saya kuliah di universitas mungkin universitas ini ya, di Jakarta itu misalnya YAI gitu ya, YAI. Di YAI yang mungkin orang bilang iya YAI gitu kan ya, tapi saya adalah orang paling pintar. Saya punya peribahasa buat teman-teman. Lebih memilih mana menjadi orang paling pintar di antara orang-orang bodoh atau paling bodoh di antara orang-orang pintar? Gimana? Teman-teman lebih pilih yang mana? Orang yang paling pintar di antara orang-orang bodoh atau orang paling bodoh di antara orang-orang yang pintar? Oh, oke, gini. Kalau buat teman-teman yang jawab paling pintar di antara orang-orang yang di antara orang-orang bodoh, coba bayangin. Kalau kalian dibandingin sama orang-orang paling bodoh, apa coba rasanya? Kebanggaan apa yang kalian punya? Nggak ada. Kalian tahu kalau mereka bodoh. Dan kamu adalah orang yang paling pintar di antara orang yang paling bodoh. Kebayang nggak? Kalau yang paling bodohnya itu benar-benar bodoh, berarti mereka nggak bisa apa-apa. Kita punya satu kelebihan yang mungkin sebenarnya itu bukan satu kepintaran. Itu hanya satu keberuntungan. Tapi bayangin kalau kita jadi orang yang paling bodoh di antara orang-orang pintar, kita dibandingkan dengan orang-orang yang pintar. Berarti kita itu mau disamakan, disetarakan dengan kemampuan-kemampuan mereka yang hebat-hebat. Siapa yang nggak mau disetarakan dengan tadi Andrew Wongso, Mario Teguh? Mereka orang-orang pintar, mereka orang besar. Maksudnya orang yang maksudnya sudah sukses lah ya, kita bisa bilang. Atau mungkin siapa yang nggak mau dibandingkan sama misalnya kalau yang kemarin minggu lalu saya bilang Tantri Abeng, pakar marketing paling hebat di Indonesia. Mereka adalah orang-orang pintar gitu kan ya. Mungkin kalau yang lebih agama mungkin ada Agim gitu ya, yang maksudnya orang pintar agama gitu ya, ustadz kita dibandingin sama mereka. Nggak masalah kita paling bodoh, tapi justru kita berusaha untuk mencapai ilmu mereka. Dibandingkan saya menjadi orang pintar di antara orang-orang, misalnya saya adalah orang pintar di antara orang-orang malas, orang-orang yang nggak bisa apa-apa, orang-orang yang nggak mau maju. Tentu aja mau sampai kapan saya maju? Nggak akan maju-maju, bener nggak? Jadi kalau saya pribadi, saya lebih pilih jadi orang bodoh di antara orang pintar. Kita lihat, kita dibandingkan dengan siapa. Kalau kita sudah bisa dibandingkan dengan orang-orang yang hebat, itu berarti kita punya tingkatan itu sudah beda. Gitu. Jadi, kalau bisa gitu teman-teman, coba motivasi diri kita dengan melihat ke atas.
Tapi tetap kalau mau bersyukur kita lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah. Banyak teman-teman yang nggak bisa kuliah, tapi teman-teman bisa kuliah. Nah, itu bersyukur namanya. Tapi ketika kita melihat ke atas, oh iya, masih banyak di atas langit ada langit, ya kan? Ada lagi yang bisa kita capai. Yuk, semangat capai itu. Gitu. Jelas ya? Nah, jadi balik lagi ke topik kita, agak sedikit bicara tentang ini ya. Kehidupan, nggak apa-apa ya. Nah, jadi balik ke topik kita, yaitu tadi ada yang namanya abstraksi yang tinggi. Maksudnya apa? Kalau misalnya iklan-iklan daripada Masako, Ajinomoto gitu ya, mereka itu mau memaksa ibu-ibu untuk berimajinasi. Ya kan, sesuatu yang sifatnya, oh iya, ternyata buat tumis bisa, ternyata buat goreng bisa, ternyata buat rebus-rebus, kuah-kuah bisa. Saya mau kreasiin tempe rebus atau mungkin tempe kuah, tempe tumis. Nah, pakainya Masako biar enak, pakainya Ajinomoto biar enak. Nah, jadi apa ya, gambar itu gak cuman memperkuat makna komunikasi, tapi dia juga bisa meningkatkan satu imajinasi, merangsang imajinasi. Jelas ya? Oke, kemudian grafik. Grafik itu memfokuskan pada materi yang disajikan, menarik perhatian, memperlihatkan hubungan materi dengan waktu pencapaian, dan mempercepat pemahaman dan membantu interpretasi. Maksudnya apa? Grafik itu hanya mempermudah aja. Misalnya saya mau lihat, saya adalah bos satu perusahaan. Saya mau lihat apakah keuangan bulan ini itu menaik nggak ya pemasukannya. Dilihat aja dari grafiknya. Saya pusing lihat angka-angkanya, buset, saking banyaknya gitu ya, angkanya sampai nolnya banyak banget gitu. Nah, nggak usah repot-repot, tinggal lihat grafiknya naik, apa grafik turun. Kalau naik berarti pendapatan saya naik, pemasukan perusahaan saya naik. Kalau turun berarti pemasukannya lagi menurun. Jadi itu hanya mempermudah aja. Kemudian ada foto dan slide. Nah, zaman sekarang nih udah banyak banget nih pakai slide seperti yang saya lakukan sekarang ya. Slide presentasi atau foto, bahkan mungkin video gitu ya, untuk menampilkan realitas yang lebih sesuai dengan aslinya. Kenapa? Contohnya, saya mau ngasih contoh, misalnya adalah kegiatan aksi lingkungan hidup menanam pohon. Kalau saya cuma ngomong aja, saya cuma nggak taruh gambar pohon aja gitu kan, itu adalah bukan salah satu bentuk nyata. Nah, saya ngasih contoh ke teman-teman, misalnya salah satu bentuk aksi nyata penanaman lingkungan hidup pohon gitu ya. Saya kasih fotonya deh. Nah, foto itu kan diambil dari suatu kegiatan yang pernah terjadi nyata. Jadi lebih tegas lagi dong. Oh iya ya, benar ya, contohnya yang kata Mbak Feli bilang misalnya. Nah, jadi menampilkan realitas. Jelas ya. Kemudian keunggulan komunikasi audiovisual yang kita sudah bahas ini adalah menggambarkan peristiwa secara lebih realistis, bahkan bisa didramatisasi. Jelas pastinya. Kenapa? Dengan adanya gambar, kita bisa lihat langsung. Dengan adanya foto, kita bisa lebih realistis sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan didramatisasi, grafik. Kalau dari grafik kelihatan, misalnya grafik peningkatan penjualannya sampai tinggi banget grafiknya. Berarti, waduh, didramatisasi banget ya. Jauh banget grafik ininya, tingginya. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung pakai duit gitu ya, yang nggak tinggi-tinggi amat sih, nilainya nggak gede-gede amat. Coba pas dibikin gambar, dibuat grafiknya yang tinggi gitu kan, itu cuma hanya didramatisasi aja. Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Jelas ya? Ada yang mau ditanya? Oke, jelas. Lanjut ya. Oke. Kemudian pengumpulan dan penafsiran informasi. Langkah-langkah pengumpulan informasi itu ada banyak. Melihat kepada keperluan organisasi. Iya dong. Ini kita udah mulai bahas 3.27 ya. Nah, kalau satu informasi itu kita mau cari, kita harus tahu dulu kenapa informasi ini diperlukan. Melihat kepada keperluan organisasi. Misalnya, kita ngelihat nih, waduh, kok ini ya, teknologi udah canggih ya.
Sekarang udah keluar iPhone 5, udah keluar Tab 3 gitu kan. Udah canggih-canggih sekali. Nah, gimana caranya sama-sama pesaing Nokia deh, kita bilang Nokia dan BlackBerry yang sudah makin meredup gitu kan. Nokia dan BlackBerry harus cari tahu teknologi apa yang sekarang sedang digemari oleh pasar, oleh konsumen. Oh, sekarang tuh orang maunya pakai Android loh, gitu kan. Nah, jadi perlu adanya informasi. Nah, karena diperlukanlah informasi tersebut, makanya dicari, dikumpulkan informasinya dari masyarakat sampai tahu kalau masyarakat tuh sekarang lebih pilih Android, misalnya seperti itu. Dan dari mana sih informasi diperoleh? Kan nggak mungkin dong saya nyari-nyari informasi dari pesaing saya. Nggak mungkin kan? Saya suruh mata-mata jadi intel, masuk ke perusahaan lain untuk cari tahu kelebihannya Samsung tuh resepnya apa sih bisa jadi kayak gitu bagusnya, atau iPhone apa sih, kan nggak mungkin. Jadi pada saat saya mau melihat pasar, apa sih yang sedang digemari oleh masyarakat gitu kan ya, Android. Nah, dari mana informasinya? Siapa yang ngomong Android itu? Kan harus jelas. Oh, saya melakukan survei. Misalnya saya tanya ke masyarakat secara langsung, ya kan? Melalui apa? Ya ini tadi, pengumpulan informasi, melalui wawancara, melalui fokus grup. Wawancara itu ya otomatis lah ya ketemu sama konsumennya secara langsung. Nah, kalau fokus grup itu apa sih? Boleh dilihat di halaman 3.30. Fokus group itu adalah teknik menggali informasi dari sekelompok orang yang diundang untuk menyatakan pendapat, gagasan, dan pikirannya secara bebas. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya saya mau ngadain fokus group, saya kumpulin, saya mau nanya gini, apakah benar bahwa apakah benar bahwa mahasiswa zaman sekarang itu hanya menjadikan kuliah sebagai formalitas saja? Misalnya, saya ngadain fokus grup nih, seperti yang saya lakukan sekarang sama teman-teman sekalian. Saya nanya ke Mbak Yuli, saya nanya ke Mbak Desi, saya nanya ke Mbak Siti, saya nanya ke Mbak Dina, dan Mas Rian dan Mas Rudi. Saya nanya, gimana? Menurut kalian apakah benar kalau kuliah itu sekarang cuma formalitas, hanya untuk dapat ijazah? Gimana? Kira-kira benar atau enggak? Atau mungkin ada yang punya pendapat lain? Agak sedikit dilema sih pertanyaan ini, tapi saya pengen tahu gimana jawaban teman-teman sekalian. Kebanyakan iya. Oke. Kadang ada beberapa yang cuma formalitas. Oke? Gimana yang lainnya? Kurang tahu. Mati apa? Mati apa ya? Oke. Saya jelaskan ya. Kalau saya lakukan fokus grup, saya benar-benar nanya ke satu-satu. Mbak Desi, apakah benar menurut Mbak Desi bahwa kuliah itu hanya formalitas? Saya tanya secara langsung. Begitu juga ke Mas Rian, begitu juga ke Mbak Dina, begitu juga ke Mbak Siti ataupun Mbak Yuli. Saya tanya, saya interview langsung, dan kita berdiskusi seperti yang sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah tadi yang tadi saya nanya, apakah benar kuliah itu cuma formalitas? Oke, gini. Kalau menurut pendapat saya, Mas Rian bisa dengar suaranya ya? Kalau menurut pendapat saya, tidak ada yang namanya formalitas. Kenapa? Ada pepatah bilang, waduh, teman-teman mungkin jadi bosan kali ya, ini Mbak Feli dari tadi pepatah melulu, tapi nggak apa-apa. Saya senang banget pakai peribahasa seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang dari peribahasa itu mengajarkan sesuatu buat kita. Nah, jadi gini, ada pepatah bilang, ilmu tidak akan pernah dicuri dari siapapun, dan manusia tidak akan pernah kehilangan ilmu. Kenapa? Karena yaitu tadi. Jadi teman-teman semua sekalian sekarang sedang menuntut ilmu.
ilmu itu dibawa mati. Itu benar sekali.